Tapi sempat kepikiran nggak sih, oh nih umur gue bakal tinggal segini lagi? Saya beli kuburan kok. Kamu baca Al-Fatihah 7 kali ya. Jadi begitu kamu selesai, saya akan mulai operasi. Di situ saya langsung nangis. Akhirnya saya telepon mertua saya. Dia bilang gini, Nyalurin hobi ngomong. keren loh. Tapi kita kenapa jadi satu suku ya? Luar biasa loh. Ini what if ini. Udah bagus. Durasi berapa menit? Bebas? Bebas aja. Oh, Assalamualaikum kawan Aswara. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan teman saya. Kebetulan tadi ternyata pas cerita satu suku kita nih. Sama-sama dari Banjarmasin ya. Yeah. Tapi bedanya saya ini Banjarmasin ini udah nggak jelas karena nggak ngerti apa silsilah, nggak ngerti bahasanya. Jadi kalau Om Rosi paham silsilah. Ini dengan Om Rosi, teman saya di Royal Scooter. Saya nggak mau bilang di Royal Enfield ya. Royal Scooter aja ya. Nggak usah di Royal Enfield. Nah, kenapa saya undang Om Rosi ya? Ini gara-gara Om Rosi post story di WA yang lagi berdiri gitu, main handphone, lagi nunggu jadwal apa gitu. Dan saya tanya, kenapa Om? Kemo. Saya kira siapa gitu ya. Karena maksudnya secara physically nggak kesana tuh arahnya kan. Pas ketika Om Rosi, saya Om, saya leukemia segala macam ya. Saya kaget gitu ya. Maksudnya leukemia itu kan kanker ya? Iya. Kanker kan. Karena saya punya ibu angkat itu kanker serviks, kanker rahim tuh serviks, lupa deh saya pokoknya. Itu tuh meninggal ya. Maksudnya dia ketika telepon saya pagi-pagi nangis-nangis, dia bilang, "Po, mama kena ini stadium 2 kalau nggak salah." Dari prosesnya stadium 2 itu sampai akhirnya dia meninggal tuh cepat banget Om. Cepat banget gitu ya. Saya tahu dan meyakini dan dapat beberapa informasi, katanya kalau penyakit ini kalau kita punya tangguh, kita tuh apa ya, nggak terlalu mikirin, kita yakin bisa sembuh itu kayak bounce back lah, bisa nyerang balik, kita bisa sembuh. Nah, ibu saya ini orangnya tangguh banget lah gitu, tapi akhirnya lewat. Nah, ketika saya lagi tuh kok saya ngeliat di media sosialnya aja ya, umroh segala macam gitu kan, happy aja kayak jalanin hidup tuh kayak nggak ada beban. Ternyata ada satu kata yang namanya leukemia. Menurut saya itu kan kayaknya, wow, saya langsung berimajinasi tuh. Ini gimana kalau gue? Karena saya orangnya tuh apa ya, gampang kepikiran Om. Saya tuh orang gampang kepikiran ya. Ini kalau gue kayaknya mungkin nggak bakal sesantai Om Rosi ini, makanya wah ini menarik nih. Gimana sih Om Rosi itu akhirnya menemukan titik bisa berdamai dengan keadaan, dengan diri sendiri. Oke, gue kena leukemia. Nah itu gimana Om? Jadi awalnya itu pas saya kan suka motoran ya, terutama waktu itu saya gabung di klub motor Royal Enfield. Kita ada touring ke Dieng waktu itu. Pas pulang sampai rumah itu, di paha sebelah kanan saya itu ada memar. Yang nggak ada penyebabnya? Nggak ada penyebabnya, tiba-tiba memar. Kalau perempuan itu kan memar bisa kecapean. Kalau orang dulu tuh katanya dicubit setan kalau ada biru gitu. Saya anggap itu capek karena saya tanya istri saya, ini kenapa nih kayak gini? Dia nggak betul tiba-tiba, tapi dipencet sakit, bilang gitu. Oh capek, bilang gitu. Oh ya sudah, oke. Itu tahun berapa Om? 2019 itu pas sebelum kita berangkat umroh ya. Berarti baru ya? Baru. 3 tahun berarti? Baru. Nah, terus saya anggap itu sebagai suatu hal yang wajar, ya sudah. Terus nggak gitu lama, mungkin jarak sebulan atau 2 bulan, saya muntah. Jadi saya lagi kerja. Nah, untung belum jauh tuh jaraknya. Karena saya kan orangnya kan kalau sama kerja tuh memang langsung jawab harus selesai. Nah, jadi saya dalam kondisi kurang fit badan, tapi saya maksakan diri untuk saya bekerja. Masih jalan, begitu sampai sekitaran dekat rumah saya di Lipo itu, saya bilang supir saya, "Pak, tolong minggir dulu sebentar." "Kenapa?" "Saya mau muntah," bilang gitu. Oke. Saya muntah, di situ saya muntah, bener-bener saya keluarin. Nah, lalu saya bilang balik pulang aja deh, saya pulang. Setelah sampai rumah, muntah itu nggak selesai. Terus sampai 3 hari itu, muntah 2 hari lah. Jadi muntah. Apa yang dimakan keluar, apa yang dimakan keluar semua sampai
saya cuma minum air sedikit muntah. Tapi muntahnya nggak dikit, muntahnya banyak. Itu kalau nggak salah saya udah jam 2 malam tuh nggak tahan kan, karena muntah-muntah terus. Saya lihat istri saya kan dikit-dikit ini saya kan. Nah, akhirnya saya bilang, mah saya ke rumah sakit aja lah kayak gitu. Ada saya panggil, saya bilang supir saya, Pak ke rumah Pak, ini saya mau ke rumah sakit lah gitu. Ya udah saya dijemput ke rumah, kita ke rumah sakit di Cikarang namanya ya. Nah di jam 2 malam itu saya disuruh ambil darah. Ambil darah, pikir saya kan kalau nggak di BD atau tipes, something kayak gitulah ya, kan. Nah, akhirnya nggak gitu lama itu dokter, suster dan supir saya tuh pada meeting dan saya posisinya di ruang UGD kan. Curiga nih? Saya nggak curiga, cuman dia mungkin lagi ngasih tahu karena lagi sakit kan saya kan, karena muntah terus. Di UGD tuh saya masih muntah. Pokoknya setiap 5 menit muntah, 5 menit muntah. Nah, terus dokter samperin saya, Pak, maaf, Bapak ada latar belakang keluarga yang kanker tidak? Dia bilang gitu. Udah mulai mikir nih? Udah mulai mikir? Nggak ada dok, saya bilang. Ada orang tua saya itu diabetes, saya bilang. Tapi kanker setahu saya nggak ada. Karena saya baca leukemia katanya gen juga ngaruh. Jadi makanya dokter nanya seperti itu kan. Gini Pak, ini Bapak terindikasi kanker. Dok, saya ngomong dok, dokter bercanda, saya bilang gitu. Iya serius Pak, karena ini leukosit Bapak itu 72.000 sekian. Tinggi banget. Normalnya manusia itu 10.000, ini 740 ribuan ya Pak ya? Ya 700-an lah pokoknya. 740 sekian, 742 saya ingat. Saya masih belum percaya, saya bilang gini Pak, Bapak kontrol ke rumah sakit di Setra Medika di Cikarang, Bapak tes darah di situ. Nah nanti Bapak nggak usah ngomong bahwa saat ini Bapak sudah tes darah. Akhirnya saya pulang ke rumah jam 7 pagi, saya berangkat lagi ke rumah sakit. Tapi pikiran, maksudnya ini nggak sih? Belum. Masih berpikir positif? Masih positif, belum. Karena saya muntah, saya nggak berpikir. Cuma saya ngomong istri saya, mah, ini saya kanker. Dia rada lumayan kayaknya ya, shock juga kan. Shock nggak, Bu? Kalau dia memang kalau sakit dia selalu tenang. Tenang, oke. Nah, terus di Sentra Medika tes, hasilnya sama. 7.740 sekian ribu, sama persis dengan yang tes semula. Pak, Bapak kena kanker leukemia berdasarkan data leukosit Bapak yang tinggi, tapi kita di sini rumah sakitnya grade B, nggak ada alat untuk mendetek itu. Jadi Bapak saya sarankan ke RSUD atau ke Hermina. Nah, saya milih waktu itu lagi COVID ya, COVID pertama itu. Saya bilang akhirnya saya ke rumah sakit Hermina aja, karena RSUD kan saya tahu itu COVID itu banyak di situ. Iya. Jadi saya ngindarin COVID itu, akhirnya saya ke rumah sakit Hermina. Di rumah sakit Hermina itu daftar segala macam di UGD, sama dites darah lagi. Nah itu susternya manggil saya, bukan manggil sih, dia sampun, dia bilang, Pak, Bapak terindikasi kanker darah, leukemia, begitu. Tapi pastinya nanti Pak ya, ini kita mau cek sekali lagi. Udah mulai pasrah? Belum, masih bertanya-tanya. Nah, kenapa? Terus di pas malam jam 11 malam dia itu manual ternyata. Ini kan berdasarkan komputer darah. Nah dia manual. Bapak terkena leukemia itu di angka sekian ribu, lebih tinggi dari angka yang berdasarkan komputer. Nah di situ saya baru shock saya di situ. Saya bilang astagfirullahaladzim, ya Allah, kok ini sakitnya kok ke saya kayak gitu. Ini kan sakit orang-orang luar biasa, orang yang uangnya luar biasa. Saya bilang kok nggak salah apa milih saya gitu. Bener loh, karena itu nggak kepikiran dan nggak kebayang kalau sakit itu dikasihnya ke saya kayak gitu kan. Nah akhirnya 2 hari saya shock itu, apalagi istri saya tuh sama nangis, dia nangis, anak saya nangis. Berapa lama tuh Bu bisa? 2 hari ya. 3 hari. Nggak nerimanya 3 hari mulai nggak terima juga sih sama sekali sebenarnya. Cuman ya kita coba ikhlas aja tuh 3 hari ke atas. Nah jadi pas di 3 hari itu saya akhirnya mengikhlaskan. Jadi saya bilang mulai berdamai nih ya. Ikhlas. Berdamai itu dalam kata masih belum percaya. Kok Allah memberikan sakit ini ke saya kayak gitu. Saya kan orang biasa, kasarnya orang yang harga obatnya mahal, sebulan 25 juta.
kalau kita disuruh berobat dengan angka segitu berat. That's possible buat saya. Nah, cuman Allah memberikan itu ke saya. Terus saya masih shock tuh pas di hari kedua saya ikhlaskan diri. Biasanya kalau orang mau meninggal tuh kalau mungkin ya saya tapi sempat kepikiran nggak sih, oh ini umur gue bakal tinggal segini lagi. Saya beli kuburan kok. Udah? Iya. Setelah saya diponis kanker dan badan saya turun sampai 30 kilo. Wah, sisanya tinggal 30 kilo turunnya. Oh, turunnya. Badan dari awal. Dari kurus luar biasa, benar-benar kurus. Akhirnya dokter bilang nanti hari Jumat kamu ambil sumsum tulang belakang untuk cek bahwa indikasi kankernya itu positif atau negatif. Okay. Nah, di situ saya masih ada harapan positif atau negatif. Saya berharap itu negatif. Nah, hari Jumat tuh pas mau sholat Jumat, Om Sandi tuh sama Om Kuntoro woi bro gimana kabar gini? Mereka belum tahu? Udah tahu, oke. Udah tahu. Karena anak Bekasi itu buat saya tuh dekat lah ya. Saudara lebih dari teman. Iya. Bener nyariin ini tuh si Om Sandi rumah sakit itu. Dia yang ngurusin lah. Yang ngurusin. Saya bilang, "Om Rosi, lu mau kamar berapa?" "Saya mau kamar 1, kelas 1." "Oke, lurusin." Dapatlah saya kelas 1 di situ. Nah, terus pas mau operasi juga Om ya? Operasi apa yang dioperasi? Ini kan di tulang belakang kan disedot dia, ditarik sumsum tulang belakang. Jadi kita dibor. Aduh. Ngilunya itu kalau kepentok tapi lebih ngilu dari kepentok. Sebelumnya Sandi datang, saya bilang, "Lu mau apa?" "Gue mau minta bawain coklat, kue yang di Harvest," saya bilang. Kayak gitu. Saya dibawain sama dia tuh ketar. Dengan saya makan sih kan. Nah, akhirnya pas mau operasi Jumat lagi. Hari baik itu. Iya. Hari baik buat meninggal. Sandi Kuntoro sholat Jumat kan. Udah saya sama dokter datang tuh. Aduh, eng tuh saya bilang tuh. Dia bilang, "Nah, dokter dia punya face orang Chinese ya, maaf ya." Iya, nggak apa-apa. Nah, terus dia bilang gini, "Kamu orang apa agamanya?" "Saya Islam." "Kamu baca Al-Fatihah 7 kali." Wah, di situ saya langsung saya ini lagi berimajinasi jadi Om Rosi. Saya bilang, "Aduh gila tuh Edan." Lu bayangin suruh baca Al-Fatihah 7 kali. Iya, itu kan berarti udah kasih sinyal tuh kan. Ini lampu kuning nih. Lampu kuning kemana? Ngeri lu. Saya tuh, Om, ini saya tanya ya. Saya kan pernah ngalamin sakit tapi ya nggak gitu banget lah. Saya kan pernah COVID. Saya COVID aja lebay, Om. Udah misalnya COVID saya pikir gue bakal mati gitu kan. Gimana? Om, apa yang Om bayangkan? Kalau gue selesai, apa sih ya Om bayangkan? Saya mikirin anak nih, mikirin bini. Oh enggak, gini. Kalau saya bayangkan gini. Saya belum punya perusahaan waktu itu. Oke. Karena saya waktu itu mau bikin perusahaan itu, saya mikir setahun. Oh, lama ya. Karena saya harus A, B, C, baik buruk segala macamnya sampai gimana nya sedetail itu saya pikirin. Nah, akhirnya saya orang swasta, saya kerja di suatu pabrik ya kan. Kalau saya meninggal, saya nggak akan dapat pensiun ya, kayak orang-orang kan pegawai negeri pensiun. Nah, terus saya berpikir gini, waduh, kalau seperti ini ya saya harus punya usaha. Dimana kalau jika saya meninggal, usaha saya yang bisa menghidupkan keluarga saya. Biarpun saya nggak ada, tapi perusahaan itu tetap akan berjalan. Kalau dia pun besar, itu akan lebih baik untuk orang sekitarnya perusahaan tersebut lah, kayak gitu. Jadi itu yang dipikir pertama sekali kalau saya sudah meninggal. Itu sih. Nah tadi balik lagi kata dokter Al-Fatihah 7 kali. Nah, balik lagi ke Al-Fatihah 7 kali. Dokter bilang, "Kamu baca Al-Fatihah 7 kali ya. Jadi begitu kamu selesai, saya akan mulai operasi." Nah, di situ saya langsung nangis. Akhirnya saya telepon mertua saya, karena orang tua saya nggak ada. Saya bilang, "Pak, tolong doain Rosi mau dioperasi. Tolong semua yang ada di rumah, tolong minta doanya biar berjalan lancar," kayak gitu. Tapi nangis gitu. Nah, udah akhirnya saya baca Al-Fatihah 7 kali, iya kan? Nah, di situ dokter mulai. Nah, baru saya bilang, "Wah, Dok, diapain Dok?" Saya bilang. Oh, gitu. Ini ya bius bawah ya? Bawah, atas masih bisa. Atas ngomong cara. Nah, apa tuh namanya, dia usapin, ya nanti kamu tahulah seperti apa. Nah, saya berasa itu pas grek, nah, berasa tuh masuk gitu. Ya kayak milling lah kalau kita mesin milling. Ya, masuk gitu. Itu udah ngilu. Cuman bagusnya dokter,
dokternya ngajak ngobrol. Jadi mengalihkan Sakitnya saya. Dia ngajak ngobrol, rumah kamu di mana segala macem, sampai hobi dia tanya. Akhirnya begitu pas mau masuk disedot, dia mungkin konsentrasi kali ya. Saya bilang, "Dok, jangan diem dong, ayo kita ngobrol lagi." Karena begitu dia tarik, sakitnya luar biasa, ngilu gitu. Ada ngobrol lah rumahnya sambil ditarik gitu, ditarik segini kali ya, banyak itu sumsumnya. Itu semakin ditarik semakin sakit, semakin ditarik lagi ditarik semakin sakit ya, nama sumsum ya. Itu ngilu ya. Nah itu ditarik, sudah selesai gitu, saya napas ya, jadi ngos-ngosan ya, kayak kita tuh ngos-ngosan. Nah saya bilang, "Dok, terus sudah kayak gini mana? Kamu nggak boleh mandi 3 hari," dia bilang kayak gitu ya. Terus ini akan dikirim ke Darmais, nanti akan lihat hasilnya sebulan. Positif plusnya jadi akan ke situ. Kita berdoalah katanya. Iya. Terus pantangan saya apa? Nggak ada yang dipantang, bebas kamu makan apa aja. Wah, makin takut saya. Itu kayak ngasih sinyal kan. Makin takut saya. Ngasih sinyal, udah selesai. Lu nikmatin hidup lu udah bukan cerita. Lu nggak dipandang, bebas lu makan apa. Tapi jangan ngerokok. Oke. Nggak ngerokok itu. Tapi sebelumnya ngerokok? Enggak. Ya nggak aman ya. Iya, teman dulu saya bilang, "Iya, saya nggak ngerokok, Dok." Tapi gini Om, agak maju ke depan 1 bulan setelah menerima hasil positif. Kita balik ke dokter, dokter kasih surat. Gimana dok hasilnya? Ya, kamu positif kanker. Terus gimana dok? Ya, kamu harus kemo, bilang gitu. Kemonya ada 3 pilihan. Ada yang murah, ada yang setengah, middle lah, menengah, ada yang mahal. Kamu pilih yang mana? Dia bilang. Saya pilih yang paling bagus, saya bilang gitu. Dia bilang kita 25 juta ya harganya. Om, kemo tuh sorry Om, kemo tuh diapain sih Om? Ada kemo obat. Oh, kemo tuh, saya pikir tuh kayak ada cairan. Kayak diradiasi gitu, apa disinarin? Itu terakhir, itu yang udah yang parah banget. Iya kayaknya ya. Jadi kemo itu cocok-cocokan. Oh. Tergantung dokter yang mereksa dia. Jadi kan kalau kita kan ditester dulu nih. Nih gua kasih ini dulu gimana? Reaksinya gimana? Kalau enggak kasih lagi nih. Kalau lebih parah malah ya kayak gitu. Sampai orang ada yang dikasih morfin. Jadi ada tahapan-tahapan yang dikasih sama dia. Berarti Om dapat yang obat? Om memang dikasih obat. Saya nggak tahu kemonya apa. Karena saya kemonya paling bagus. Dia hanya ngomong obatnya diambil dari Amerika. Harganya lumayan 25 juta sebulan. Tiap hari minum tuh? Sebulan. Selama sebulan sih minum. Nggak boleh putus terus ya? Nggak boleh putus. Jadi itu 2 jam sebelumnya nggak boleh makan, 2 jam setelah minum obat nggak boleh makan. Nah kalau pas puasa? Tinggal kita ininya aja, cari gimana waktunya kayak gitu. Nah, bulan alhamdulillah saya punya orang tua itu ustadz ya, orang tua istri. Dia bilang gini, kamu sedekah selama 3 bulan berturut-turut setiap hari dan nggak boleh bolong. Semampu kamu, sebisa kamu. Contoh, kamu cari orang yang kalau dia mau berangkat kerja itu dia harus mulung dulu, baru dia dapat uang, ya kan? Kalau dia mau berangkat, mau cari uang nih, mau dapat uang, dia harus ngamen dulu. Iya, contoh. Maaf ya. Gak apa-apa, bagus tuh, emang saya begitu dulu. Terus waktu tukang ngojek. Kalau dia nggak pulang, nggak nyari uang nih, nggak bawa nafkah. Iya. Gitu. Kamu cari orang-orang seperti itu sebelum dia berangkat kerja, kamu kasih dia makan, minum, kalau ada uang. Jadi ada 3 itu. Nah akhirnya bentuknya apa makannya? Saya bilang gitu kan. Ya bebas, terserah kamu. Yang pasti kamu kasih dia rezeki dulu. Ya saya beliin nasi uduk ya Mbak ya. Nasi uduk, air putih. Kalau pilih ada uang di situ, misalnya 5.000. Berikan ke orang-orang yang tersebut. Waktu itu bisa 20 ya Pak ya, sehari ya. Sehari 20 orang? Iya, tiap hari selama 3 bulan. Mujizatnya nih buat saya nih, ini mujizat buat saya nih. Pas di bulan ketiga kita kan cek darah. Oke. Begitu cek darah pertama hasilnya normal. Alhamdulillah. Dari 400-an ribu nih, ratusan ribu sebelumnya kan kita kan cek darah kan sebulan sekali. Oke. Dari bulan berikut sebelumnya ratusan ribu. Di bulan ketiga normal, nggak gitu lama, sejam kemudian kita ditelepon, Pak bisa klep lagi nggak? Kenapa? Kita mau cek darah lagi. Loh, kan tadi sudah ngambil darah, saya bilang, segitu kan, saya komplain. Nggak tahu nih, kayaknya komputer kita masalah. Oke, ya sudahlah.
ambil lagi darah. Nunggu sejam, didatengin, dia nggak komen. Saya lihat, loh ini hasilnya sama, loh kok normal? Dia bilang kayak gitu. Ini normal, saya bilang gitu. Nggak tahu, tanya dokter. Saya jadi ini orang main-main ini. Dalam hati saya tuh, dia tahu kalau saya sembuh ya ngomong lah. Ini kan suatu hal yang luar biasa ya. Akhirnya saya ketemu dokternya tuh, saya langsung tunjukin tuh, dok, nih hasilnya. Udah senang tuh ya? Kok normal dok? Iya, kamu normal. Wih, saya langsung kaget ya sama istri saya. Saya langsung telepon, pertama itu orang tua, bos saya, yang punya pabrik ya, bos saya, sama Down Press. Jadi selama proses 3 bulan itu saya kan nggak minum obat tuh. Dan teman-teman itu semua memberikan doanya luar biasa. Tetangga sekitar rumah saya, saudara saya, lalu teman-teman di Royal Enfield itu memberikan doanya buat saya itu tulus. Dalam arti kata mereka sampai datang ya, sampai lihat kondisi saya, sampai saya bilang sama bos saya, bos, kayaknya harus cari orang lagi deh bos. Soalnya saya sakitnya seperti ini, takutnya udah, kamu nggak usah mikirin kayak gitu, kamu konsentrasi aja sama sakit kamu. Saya nggak kerja 2 tahun, tiap bulan digaji. Ternyata bos saya itu nggak ngeliat kayak gitunya, dia lihat, yaudah kamu sembuh aja kayak gitu. Ternyata saya memang dikasih sembuh. Tadi kan udah normal lagi, nah akhirnya gimana? Waktu itu per 2 minggu Mbak ya, cek darah lagi normal, 2 minggu cek darah normal, lalu beralih setahun itu balik ke sebulan sekali normal. Sekarang saya sudah per 3 bulan sekali normal, nggak pernah naik karena konsumsi obat. Itu sampai berapa lama Om harus konsumsi obat? Bisa 2 tahun ke depan ya. Dokter bilang nggak sih bakal berhenti nih konsumsinya gitu? Bisa, tapi alatnya mahal, ada di Amerika itu. Berarti akan seumur hidup akan terus? Enggak seumur hidup, gitu. Tapi kalau cepat bisa ke Amerika. Saya sih awam ya, setahu saya tuh ketika kanker tuh ada 1, 2, 3, 4 Om tuh, nah Om gimana? Jadi gini, kanker saya tuh berupa pucuk kali ya. Jadi pucuknya tuh dimatiin, nggak berkembang. Bener-bener dibikin kering, dibikin mati, dan dia nggak akan hidup lagi. Obatnya itu. Kalau obatnya berhenti, tumbuh? Nggak ada spekulasi seperti itu. Menjaga. Iya, saya juga nggak ngomong dok kalau saya berhenti hidup, nggak. Saya nggak mau berpikir yang negatif. Karena kan memang dokter pernah pesan ke saya, kalau mau sembuh kamu nggak boleh stres. Saya bilang, wih dok, gimana caranya saya nggak stres dok? Jalan sedikit aja macet saya stres dok. Iya memang gitu. Jadi kamu mau sembuh kamu nggak boleh stres. Saya ngomong kan di grup kan Rory Bekasi tuh, saya belum ada cakra dulu. Kata dokter, saya kalau tiwat itu, kalau mau sembuh nggak boleh stres. Oh banyakin touring om, makan tuh kayak gitu banyak beragam itu. Akhirnya saya ambil intisarinya aja. Nah ternyata orang nggak stres itu dia kalau ada masalah cari solusi, bukan dipikirin. Kasaran dipikirin, oh gua ada masalah nih, ada ini gimana ini kita usah. Kita cari solusinya, cari jalan keluarnya. Jadi ada satu stand up, orang itu nggak pernah stres. Jadi saya dapat ilmunya dari dia secara nggak langsung ya. Ternyata dia nggak pernah memikirkan apapun bentuknya, dia nggak pernah mikirin, jalan aja. Gue nggak mau mikir, pokoknya ada masalah ya udah nggak usah dipikirin, jalanin. Itu buat saya itu nggak perlu ditanya hal-hal yang akan kita membuat jadi kitanya berpikir, dan itu membuat suatu hal tadinya kita mau survive jadi down. Kita tahu tuh biasanya nih ya 1, 2, 3, 4, apalagi udah 3 atau 4. Kadang-kadang dokter tuh dengan mudahnya memvonis usia gitu kan. Ini usia tinggal sekian tahun, sekian bulan gitu kan. Kalau buat saya sih, nih buat temen-temen ya, mungkin kalau ada saudara atau kanker, si pasien jangan kasih tahu, karena semuanya itu orang bisa sembuh ada di otak. Semakin pemikirannya dia kurang bagus, negatif, otomatis itu akan mengurangi semua daya tahan tubuhnya dia, sampai dia mau survive untuk sembuh jadi flashback balik ke belakang malah lebih parah. Itu yang buat saya jangan. Itu Om ya, kadang-kadang ketika saya sakit tuh saya tuh malas ke dokter. Jadi gini, ada dokter yang dalam penanganannya itu humanis, sambil kita kayak dokter saya ini ya, itu dokter spesialis hanya 7 orang di Indonesia, salah satunya dokter saya. Ini dokter ahli, dokter bagus. Dan memang penanganan saya itu
selalu sifatnya kekeluargaan, selalu saya kayak jadi temen. Dia nggak nakut-nakutin nggak ada nakut-nakutin, malah udah turun lagi belum gitu, puring aja nggak apa-apa. Om, kan kita bicara recovery itu berapa tahun? Setahun ya, iya mah setahun. Jadi gini, begitu saya dari dokter ponis sembuh, karena saya punya badan kurus waktu itu kan, turun sampai 30 kilo, dokter hanya ngomong, sekarang kamu proses penggemukan. Oke. Apa dok? Kamu beli susu, ada susu yang bagus. Tapi Om, ada nggak sih nge-track ke belakang? Ini kan aku kan tadi baca di Google tuh apa terpapar kimia lah apa segala macam. Ada nggak sih kira-kira ini penyebabnya apa gitu? Udah saya flashback ke belakang malah dari puluhan tahun kali ya selama saya hidup itu. Saya flashback ke belakang itu saya nggak nemu jawabannya. Nggak nemu. Dulu sih saya pernah jadi QC ya. Jadi di obat nyamuk itu ada zat kimia yang buat matiin nyamuk. Nah itu setiap saya selesai produksi itu saya hirup. Oh itu jangan-jangan. Mungkin itu tapi udah lama itu. Saya kan selesai itu setiap pagi itu harus minum susu kental. Dari pabrik. Dari pabrik. Oh dia tahu karena mungkin Om tugasnya itu dikasih itu supaya mungkin dikiranya bisa. Jadi kimianya bisa netral. Yang netralin. Loh bahaya Om nanti. Mungkin sayanya yang terlalu ini kali apa? Apa tuh? Nyiumnya terlalu menikmatin kali. Kayak ngelem. Jadi ada satu kalau kita semprot nyamuk, ini banyak nyamuk ini ada tester kan. Saya semprot ini dia nggak mati nyamuk. Terus ada saya semprot ini mati. Jadi ada zat aditif namanya yang bikin nyamuk itu mati. Bahaya banget pekerjaan begitu. Saya nggak tahu kalau itu bahaya. Alkohol enggak kan? Saya miras enggak. Ya, sama. Terus rokok enggak kayak gitu. Ya mungkin kali itu ya kimia ya. Waduh. Bisa tahu saya jawabannya. Bisa cenah kan? Bisa. Saya nggak tahu jawabannya. Akhirnya ketemu di sini jawabannya tuh. Iya. Saya tuh dulu ya dengar kanker tuh kayaknya, kayak dunia tuh semakin. Iyalah, kanker, wih. Oh kanker darah. Mati. Karena gini Om. Pasti mati ini. Nih, referensinya gini Om. Saya ngambil Ani Yudhoyono, maaf ya. Ya. Dia leukemia, dirawat di Singapura. Lewat juga. Ya kan? Itu presiden loh. Saya hanya berpikir gini, gila presiden aja. Lewat. Gimana gua? Kan gitu. dia kurang apa obatnya ya? Ya kan? Dia kurang apa obatnya? Lu mau ke Amerika mau kemana juga ada duitnya. Tetep aja gini. Ini di kepala saya nih ya, karena bagi saya nih kalau udah kena kanker itu sama kayak malaikat Israel udah nungguin. Ayo lo, gitu kan? Betul nggak sih? Ya kan? Saya tuh jarang banget dengar kanker itu bisa. Mungkin 1001 kali ya. Dokter pun juga ngomong. Dia juga kaget dan saya sembuh. Itu dokter saya sendiri loh. Dia ngomong saya sembuh, dia kaget. Karena jaraknya cuma 3 bulan. Langsung beres. Saya didiagnosa sampai 3 bulan saya sembuh, itu 3 bulan jaraknya. Yang saya baca leukemia ini malah rentan ke anak. Nah itu jadi gini, kalau ke anak gini. Saya sakit leukemia. Dokter bilang, kamu nggak boleh punya anak dulu. Selama saya masih minum obat, nggak boleh ngaruh ke janinnya. Ngaruh ke janin, karena anak itu akan kena. Nah jadi pas istri saya hamil, dokter sempat narik napas. Aduh, akhirnya jadi juga. Saya bilang, iya dok, mari ke Bali saya. Ntar namanya Piagio. Cuman gini, itu kan semua kan anugerah ya. Iya. Yang sakit kita itu dikasih sama yang di atas. Diberi keturunan juga sama. Jadi buat saya mungkin Allah memberikan terbaik saat ini ya itu aja. Jadi saya nggak mau pikir yang reward entar nanti udah santai aja saya. Tapi dokter bilang ada efeknya. Emang ada. Nanti kalau anak saya lahir nih, saya suruh tes darah. Kan di hati saya ya, saya tes darah anak saya. Langsung saya deteksi karena saya punya keponakan ternyata lahir leukemia. Seminggu atau 2 minggu meninggal ya? 2 minggu ya. Tapi kalau saya lihat story-storynya kayak keluarga Om Rosi kayaknya yang easy going, yang fun-fun aja sih. Saya lihat. Emang enggak. Ya saya dari dulu ya. Saya susah aja seneng. Bener. Kasaran saya hidup minus nih, itu aja tampilan saya masih seneng. Om, percaya nggak ya? Saya pengusaha nih ya. Pengusaha tuh kalau naik banget, nyungsep banget. Iya. Saya pernah nyungsep. Orang tuh nggak ada yang percaya kalau lagi nyungsep. Saya punya prinsip Om ya. Sesusah-susahnya saya tuh anti banget yang paham tak tolong. Waduh, saya berusaha untuk jalanin senyum sendiri. Saya pernah. Saya kan punya
kakak ya, kita minjem nih namanya kakak ya, kita kakak wajar dan nama kita ini. Tapi begitu kakak udah punya keluarga kan mulai agak beda. Kita baru datang ke rumahnya nih. Iya. Datang doang, kagak minjem duit itu. Udah mikir deh. Udah tidur. Ditinggal tidur. Takut dia. Padahal lebaran. Kita mau silaturahmi. Ya Allah. Itu pukulan nggak? Iya dong. Sesal-sesal saya pulang. Tapi Om ya, ada nggak sih Om yang Om rasakan secara esensial perubahan hidup Om dari sebelum vonis leukemia dan setelah vonis leukemia dalam konsep Om menjalani kehidupan? Nggak ada. Semuanya dari saya kasarannya susah seneng ya sama aja, nggak ada yang dirubah, sama aja. Malah orang yang nggak punya temen, orang yang apa itu saya temenin. Orang yang benar-benar dihinakan orang kali ya, itu saya temenin. Perubahan hanya secara ekonomi kali ya. Lebih bagus. Berarti benar, berarti Allah tahu nih Om bakal punya rezeki lebih dari yang biaya obat 25 juta itu. Yeah. Tapi tadi menarik Om yang saran dari mertua Om itu ya. 3 bulan berturut-turut ngasih sedekah. Saya tuh pernah baca ya, sedekah itu nolak bala, sedekah itu menunda ajal apa-apa ya. Kira-kira begitulah. Jadi gini, ada teman kita Popo juga ya, Medan. Orang tuanya sakit kanker. Iya. Yeah. Nah, saya lihat statusnya tuh. Om, lagi di mana Om? Saya dari rumah sakit, dia bilang gitu. Oh, siapa yang sakit? Ibu saya. Sakit apa? Sakit kanker. Udah berapa lama? Udah hampir 2 tahun. Jadi dia bolak-balik rumah sakit terus dirawat. Begitu saya divonis sembuh, saya cerita sama Om Popo. Saya bilang, Om Popo, maaf, saya bilang ini apa namanya? Saya juga kena sakit kanker. Ini tuh saya kasih pengalaman saya sampai sini. Coba deh Om Popo ikhtiar lakukan. Mudah-mudahan bisa hasilnya sama dengan saya ibunya. Nah mungkin Om Popo jalanin itu. Terus nggak begitu lama waktu kemarin pas pilpres itu, pas Om Puji datang ke rumah, saya video call sama Om Popo. Om Popo kaget tuh. Oh ya Om Rosi, oh ini Mama nih, bilang gitu. Terus sama Mama, Mama lagi habis sholat maghrib, dia bilang gitu. Oh ya mana Mama, saya mau lihat gitu, liatin. Dia bilang, oh nih Om Rosi nih yang mau gitu. Udah sempat cerita ya? Dia sempat cerita mungkin ke ibunya lah itu ya. Ibunya Popo ngasih nangis, dia bilang gitu. Saya juga jadi ini ya, jadi apa sih kalau sembuh ya? Yeah. Saya bilang Om udah sembuh ya, bilang gitu. Ya Om, alhamdulillah Om, sekarang udah ini ya. Kasarnya beritanya bagus lah, beritanya baik kayak gitu. Ya, itu jadi sobat orang yang tulus, ikhlas ya kan, dia jalankan yang tadi saya jalankan itu ternyata diberikan hasil yang baik, ya berarti ada nilai positifnya di situ. Karena dia sebelumnya kan bertahun-tahun kan bolak-balik rumah sakit, dia bilang sampai sholat aja nggak bisa sholat kayak gitu. Dan nangisan ibu itu yang saya jadi yang ya Allah aja nangis malah saya gitu. Seru. Terakhir nih Om Rosi, ada nggak sih pesan-pesan atau gimana ya motivasi buat bagi yang nonton podcast kita yang saat ini lagi berjuang kanker survival ya, khususnya leukemia, bagaimana agar mereka tuh lebih tenang, lebih yakin bahwasanya leukemia ini bukan akhir gitu. Ya ini pasti ada jalannya, ada obatnya dan bisa sembuh. Yang poin pertama itu kita harus berpikirnya positif dan nggak boleh ada negatif masuk ke pikiran kita apapun bentuknya. Terus kedua harus senang. Dalam arti kata tuh kita sakitnya apapun ya kita nikmati aja karena itu prosesnya seperti itu. Yang utama itu semuanya ada di pikiran kita sendiri. Stres nggak boleh. Stres itu yang buat orang sakitnya malah makin parah. Oke, berarti jangan stres. Percaya diri, terus benar-benar tahu ya apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Kita tahu kemampuan kita tahu apa yang kita lakukan dan kita harus yakin bahwa itu bisa kita selesaikan. Sama kayak sakit juga yakin. Kalau yakin kita sembuh, insya Allah sembuh. Makanya orang sakit itu jangan dikasih hal-hal yang negatif, jangan dikasih hal-hal yang sedih. Contoh, datang ke kantor terlambat, terus tiba-tiba diomelin, dia malah nggak bisa kerja, nggak bakal bisa kerja. Dia pun kujon numpuk nih, karena dia ya harusnya kan kalau kita yang ngerti kan mungkin kalau saya punya anak buah ya paling kita apa sih namanya tuh. Jangan sampai kita mengejas dia, kan mungkin terlambat ada something. Bisnisnya apa, Bos? Macam kayak pabrik ya. Keren, banyak ilmu ya, karena ini baru pertama kali saya ngobrol sama pejuang kanker lah. Menurut saya itu saya sendiri
nggak kebayang gitu. Kalau saya jadi Om Rosi itu, aduh ngeri deh mikirinnya tuh udah kayaknya kemana-mana gitu, panjang banget uraian panjang. Tapi Om Rosi bisa ngelewatin ujian itu ya. Dan saya meyakini kalau manusia itu akan mendapatkan tingkatan demi tingkatan dalam hidup. Mungkin nggak semua manusia, nggak semua orang bisa dengan mudahnya mentertawakan gitu ya. Kan mentertawakan menurut saya, musibah, mentertawakan masalah gitu. Jadi keren lah menurut saya. Iya. Oke Om, thank you Om. Oke, makasih, semoga jadi amal jariah buat amin, teman-teman, karena informasi yang sangat bermanfaat ini ya. Amin. Om Rosi sehat-sehat terus. Amin. Terus menginspirasi ya, karena nggak mudah jadi Om Rosi, dan Om Rosi per hari ini jadi inspirasi saya dalam menjalani hidup lah, karena ternyata apa yang saya alamin mungkin nggak ada apa-apanya dibandingkan yang Om Rosi alami. Thank you Om. Assalamualaikum. Ciao. Oke, thank you.